Shalom anak-anak yang di rumah. Puji Tuhan, pagi ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online GKJ Sabdo Winedar. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan sepanjang hari dan sepanjang malam, kita mau berdoa bersama dulu ya. Yuk, bersama-sama kita mau berdoa. Kak Dian antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan sehat, dengan penuh berkat, dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami hanya oleh karena kasih dan penyertaan-Mu saja. Pagi ini kami mau bersama-sama dalam sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk membuka sekolah minggu pada pagi hari ini, yuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Audrey. Tuhan telah memelihara kita anak-anak Tuhan setiap hari, bahkan sepanjang waktu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan memberikan untuk kita. Dan kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama Dek Nadine. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Adik-adik yang di rumah, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Ati. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama yuk, bersama Kak Hosana.
Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ati. Dan kita bersyukur hari ini kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan tadi malam kita boleh tidur dengan nyenyak. Dan pagi hari ini kita boleh bersua walaupun masih secara online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Akan Bu Ati hantarkan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat, mendapati orang-orang yang kami kasih penuh dengan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bahkan hari-hari kami boleh kami lalui dengan sukacita. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Engkau, biarlah Engkau basuh hati kami, Engkau perlengkapi kami sehingga kami boleh mengenal akan arti firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami serahkan seolah minggu hari ini dari awal hingga berakhirnya nanti penuh dengan sukacita daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan belajar bersama hari ini melalui firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11. Bila adik-adik sudah mendapatkan ayat tersebut, bisa dicermati sebelum kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Diulangi lagi, 1 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Adik-adik pasti sering menjumpai atau melihat cerita-cerita atau berita yang ada di televisi atau yang ada atau mungkin adik-adik membaca di koran. Ada banyak peristiwa yang mungkin kita dapat belajar bersama, di mana hari-hari yang lalu mungkin kita mendapati berita pertengkaran atau perselisihan atau hal-hal yang memicu terjadinya yang tidak kita inginkan. Terlebih mungkin pada masa saat sekolah ya, kita rindu pada saat kita berada di sekolah. Mungkin kita bertengkar ini sama teman kita sekelas, atau ada hal-hal yang memicu kita jadi berselisih. Nah, di ayat ini Tuhan ingin ketika Tuhan tempatkan dimanapun kita berada, kita menjadi sosok pendamai. Kita menjadi agen-agen yang diizinkan Tuhan untuk menjadi warna yang baik, menjadi warna penyejuk, menjadi warna yang memikirkan hal-hal yang terbaik bagi lingkungannya. Nah, hal-hal yang baik ini Tuhan izinkan supaya kita menjadi tangan panjang Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik itu ada di lingkungan kita atau terdapat di sekitar kita, kita tidak boleh larut, kita tidak boleh ikut di dalamnya, tetapi kita memberi warna yang lain. Warna yang lain maksudnya kita menjadi pendamai, melakukan yang baik, melakukan yang terbaik, dan khususnya anak-anak Tuhan yang sudah diberi hikmat bahwa segala sesuatu yang baik berasal dari hati. Nah, kalau hati kita senantiasa dibasuh dengan yang baik, keluarnya pasti akan baik. Tetapi kalau hati kita keluarnya yang buruk, mungkin aku habis dimarahi nih, atau aku habis diolok-olok nih. Nah, kalau hati kita itu menerima dalam arti ya sudah, itu kan hanya
gojek atau itu hanya sambil lalu. Dan kalau kita menerimanya, hati kita tuh menerimanya baik-baik aja, tidak akan timbul perselisihan, tidak akan timbul hal-hal yang menjadi memicu kita marah. Nah, di ayat ini Tuhan ingin supaya kita juga menjauhi yang jahat. Yang pertama, kalau kita menjauhi yang jahat, otomatis kita tidak akan ikut di dalamnya, kita tidak akan larut di dalamnya. Dan kalau kita menjauhi yang jahat, berarti kan kita melakukan yang baik. Melakukan yang baik senantiasa seperti yang diinginkan Tuhan, itu menjadi kesukaan Tuhan. Nah, kalau kita melakukan yang baik, otomatis kita menjadi pendamai di lingkungan kita, menjadi penyejuk di lingkungan kita. Lingkungan yang terdekat kita siapa? Lingkungan terdekat kita adalah keluarga. Ketika kita menjadi pendamai di lingkungan kita, terdekat kita, di keluarga kita, Tuhan pasti akan hadirkan berkat. Berkatnya apa? Berkatnya sukacita. Kan manapun kita pergi ada rasa sukacita yang senantiasa dihadirkan dalam hati kita. Jadi ayat Nats hari ini menjadi langkah kita pada minggu yang akan datang atau hari-hari selanjutnya. Kita harus melakukan yang baik supaya kita menjadi pendamai di lingkungan kita. Dengan begitu, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita boleh terwujud, dan kehendaknya atas hidup kita boleh menjadi kesukaan nama Tuhan. Dan ketika kita menjadi kesukaan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Begitu adik-adik, inilah firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, dan kita bersyukur bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Nah, adik-adik yang dari rumah, sekarang saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita pada Tuhan dalam wujud persembahan. Kita akan memberikan persembahan bersama-sama dengan Kak Vincent dengan pujian 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, sekarang kita bersama-sama akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Yuk bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami memberikan sedikit persembahan dari berlimpahnya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk kesehatan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Dedek, sekarang kita akan bersama-sama melihat kreativitas. Yuk, kreativitasnya apa? Kita lihat bersama-sama. Halo adik-adik, kita hari ini akan berkreasi membuat makanan sehat. Lagi-lagi hari ini Bu Ati akan memakai bahan dasar telur.
Karena gampang didapat, di warung-warung ada, mamah papa pasti menyediakan telur setiap hari. Dan pada masa pandemi yang akan berakhir ini, amin, puji Tuhan, adik-adik bisa membuat kreasi makanan dari telur. Bisa dipakai sebagai cemilan. Dan pastinya apa? Pertama, sehat. Kedua, dibuat oleh adik-adik sendiri. Ketiga, pasti bersih karena disediakan dari rumah. Nah, hari ini Bu Hati ingin membuat pitzlor. Pitzlor adalah pizza telur. Yeay. Nah, bahannya itu telur 3 butir, 2 butir juga boleh. Terus ini ada sosis, ada keju. Kejunya Bu Hati pakai yang kecil aja. Keju mozzarella. Terus bawang bombay. Terus saus. Bu Hati pakai saus apa ini tadi ya? Pakai saus manis. Nah, nanti makannya kalau sudah jadi kita makan dengan saus sambal. Nah, pertama kita kasih minyak dulu ini teflonnya. Yang pasti jangan lupa kalau mau menyalakan kompor hati-hati ya, supaya adik-adik tidak kaget. Yang pasti juga ditemani oleh kakak atau mama papa. Tunggu minyaknya panas dulu ya. Nah, pizza telur ini bisa kita bawa ke sekolah nanti. Atau kita makan sore-sorean, sore hari. Apalagi sore hari hujan rintik-rintik. Ditemani teh hangat ya. Kalau adik suka teh, kalau Mas Niel atau Mbak Tio, pitzlornya ditemani dengan teh panas. Nah, ini udah mulai panas nih minyaknya. Kalau sudah mulai panas, kita diamin sebentar. Kita kocok telurnya. Biasanya kalau Bu Hati itu memakai 3 telur biar tebal. Kalau misalnya nggak suka tebal ya nggak apa-apa. Yang pasti nanti adik-adik suka. Biarkan rata dulu sampai telurnya rata ya. Rata dan menebal. Biarkan rata dan menebal. Terus Bu Hati pakai teflon kecil aja ini tadi. Karena kalau teflonnya besar itu nggak bisa tebal kata Mas Niel. Nah, di antara mamah-mamah di sekolah minggu pasti ada yang jago masak. Jago masak nih banyak ini kakak-kakak sekolah minggu jago masak juga. Pinter. Supaya apa? Kalau jago masak itu di rumah nantinya nggak boros. Oh, apinya kebesaran. Ya. Biarkan sampai tebal. Kalau sudah tebal begini, sudah mau setengah matang, apinya kita kecilin. Apinya kita kecilkan, kita beri sosisnya. Kita tata sosisnya.
Nah, setelah kita tata sosisnya, kita tata bawang bombaynya. Oke, setelah selesai semua ini, kita tutup dengan sausnya. Jangan lupa ya sausnya. Bu Ati biasa pakai saus spaghetti kadang-kadang. Baunya. Oke, selesai. Terus kita tambahkan kejunya. Keju. Buati baru nggak tersedia keju parut ini, tapi keju mozzarellanya hari ini bisa mewakili. Yang penting yang di rumah ada, yang di rumah tersedia, nggak usah cari jauh-jauh ya. Oke. Nah, ini nampaknya sudah mulai baunya sudah lumayan ini, adik-adik. Ini dia hasilnya. Kiranya adik-adik suka dan selamat mencoba. Dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah berdoa, memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, kreativitas, dan juga memberikan persembahan. Sekarang saatnya kita tutup dengan doa Bapa kami. Yuk, bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sampai ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu online lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.